Oke, kali ini kita nyantai-nyantai, kita bisket, bicara santai soal basket. Mantap, mantap. Ya, di kali ini saya ditemani oleh dua coach familia kita. Ada coach Sandy sama coach Kiki. Siap. Oke, ini kan sekarang lagi corona, coach. Siap. Betul. Maka stay at home, stay healthy tapi harusan, ya kan? Harus tetap. Katanya suruh olahraga, ya kan? Kata pemerintah suruh olahraga. Oh iya. Tetapi Harus kita aktivitas. tidak bisa mengumpulkan anak-anak untuk berlatih. Nah, kira-kira ini ada masukan apa ini untuk inovasi kita di familia ini? Enaknya ini ya. Coach Kiki dulu apa Coach Sandy dulu? Sandy dulu untuk anak-anak kecil-kecil. Gimana? Sebenarnya kita sudah jalan. Kita menemukan yang pertama itu live practice, namanya online practice. Sudah jalan, gitu kan? Ya. Online practice mungkin ya seminggu 2-3 kali di live practice bersama. Dilihat kita yang coachnya yang perhatikan salah benernya, terus kita kasih contoh juga. Gitu. Siap. Kemudian juga ada video latihan yang kita buat, materi-materinya kita buat, dan juga kita kembangkan di situ lah. Kita undang anak-anak juga satu-satu. Kita juga harus tetap physical distancing. Iya. Tapi tetap tidak membuat kita istilahnya terus di rumah aja ngapa-ngapain. Iya, Tetap harus ada kegiatan meskipun di rumah. Ya nanti kedepannya akan banyak lagi. Tapi terakhir kita bikin kemarin nyoba itu ya, materi untuk IQ basketball ya. Ya, ada yang live class, istilahnya online class ya. Mantap. Jadi intinya kita akan gunakan teknologi semaksimal mungkin digabungkan dengan basket. Waduh, mantap itu. Kedepannya seperti itu. Iya, karena kan kita nggak boleh harus ngikuti zaman juga kan. Nah, ikuti juga eranya anak-anak sekarang. waduh. Era milenial. Iya. Era kita eranya masih main lereng. Iya. Jadul kita loh. Anak-anak sekarang soalnya kan juga modelnya tuh nggak bisa fokus lama-lama. Iya. Cepat sekali. Tapi memang problemnya kalau kita online kelas ini kan nggak bisa lama ya. Iya. Paling cuman berapa menit? Sekitar 40 menit sampai satu jam. Sampai 1 jam kemarin bisa ya. 1 jam, Ya, 1 jam. bisa. Iya. Tapi problemnya kan gini, mungkin kalau di kelasnya Coach Kiki kemarin kan juga sama ya Coach ya. Iya. Coba kalau kelasnya Coach Kiki gimana? Setuju dengan tadi yang Coach yang disampaikan. Perkembangan teknologi sekarang makin maju, perkembangan dengan basket juga, terus para pemain sekarang juga sudah pada canggih-canggih juga, ya. Mereka juga ngerti banget masalah teknologi. Nah itu yang sebenarnya kita mau manfaatin. Jadi kemarin memang saya juga menyusun program latihan mandiri yang pasti itu kita di-share di grup, karena ada grup juga kan kita di salah satu chat gitu ya, kita share programnya, habis itu kita sepakati dulu jadi masalah jam latihannya kapan ya kan, baru kita nanti live juga dengan aplikasi teknologi yang makin maju, kita manfaatin aja kemajuan teknologi itu ya. Memang hasilnya belum bisa optimal, tapi setidaknya kita mensiasati nih kok, supaya anak-anak tetap jaga kondisi tetap jaga kondisi. Dan Karena memang berarti pelatihnya juga harus upgrade ya. Itu dia lah. Teknologi juga. Iya. Tapi yang jadi problem kan gini, ini semua pada punya PR ya toh. Iya. Kalau umpamanya Coach Kiki anaknya gede-gede, Iya. itu kan mereka bisa bertanggung jawab untuk sendiri ya. Iya. Mereka bisa online sendiri, bisa melakukannya sendiri, tinggal dipantau. Iya. Nah, tapi problemnya Coach Sandy ini yang lebih susah. Iya kan? itu dia. Karena kan yang kalau oke lah, yang umur 14-an ke atas masih bisa, ya, bisa online sendiri, bisa apa sendiri. Tapi yang problemnya yang kecil-kecil, apakah ada yang melakukan itu, Coach? Ada ya? Ada. Kita kan juga mengikut sertakan para orang tua. Kemarin ada berapa orang ya yang anak-anak yang ikut ya? Siapa itu ya? Oliver, kemudian si Patrick, Ryan, Sada Matthew yang bersaudara itu juga sama. Iya, kembar tiga. Brandon sama Patrick. Tapi tetap ya. Jadi kita libatkan orang tua, karena kan mereka juga anak kecil belum tentu bisa pakai juga kan. Iya. Ada beberapa Saya yakin juga dibatasi juga. orang tua juga pasti membatasi. Kita harus libatkan orang tua memang. Iya. Dalam hal ini orang tua harus ikut serta sih.
Ya nanti kita bahas lagi soal inovasi-inovasi, ya Siap. kan? Iya. Ini kan semua ini coach basket. Saya pengen Siap. tahu ini ya. Ini kan pasti jadi suatu pertanyaan anak-anak juga. Saya punya coach basket. Coach basket ini iso main basket apa enggak? Ya kan kadang seperti Iya, itu. Ya, iya, kan? pasti dong. Apalagi anak sekarang. Coba saya tolong dijelaskan biar adik-adik ini juga ngerti. Oke. Coach Kiki, Coach Sandy ini kok bisa sampai jatuh cinta ke basket? Wah, itu dia. Apakah dulu pernah sebelumnya ini jatuh cinta pada Pemain yang lainnya? basket. Oh, pemain basket. Ada pengalaman atau mungkin dulu pernah di cabur lain atau apa? basket Iya. ya. Main penonton. Ya, coba Sandy dulu lah. Ayo Sen, Oke. ceritakan dulu Sen. Kalau saya sih awal masalahnya bukan olahraga basket malah. Iya. Saya dulu malah main sepak bola dulu. Oh, iya. Sepak bola lapangan yang sepak bola bukan futsal. Iya, iya. Futsal belum booming waktu itu. Oh. Terus kemudian libur. Umur berapa itu? Umur berapa? Sepak bola sih. SD apa? Jadi start basket itu lulus SD ke SMP kan ada masa liburan 1 bulan. Iya, iya. Nah di kampung saya itu ada teman-teman itu ajak main di Anak kampung. di salah satu pabrik emas di daerah Surabaya Timur, itu mesti tahu itu. Oh, Ada iya. lapangan di dalamnya di situ. Oh, iya, iya. Ya kan? Boleh sebut nama. Di situ dikumpulin sama bos-bosnya juga kita main di situ. Ya, di Itu situ SMP ya berarti ya? Belum Masuk SMP SMP. ya, SMP itu kenalan basket di situ main sama anak-anak kampung. Jadi setiap sore itu. Setiap Tapi hari cuma hampir main-main sendiri. ya pemain kampungan lah kita. Main 1 minggu aja. Tapi sepak bola masih main saya sampai SMA. Mantap. Masih Terus main. basic basketnya basic basketnya ya ikut klub akhirnya. ya ada beberapa sempat di tempat di salah satu pabrik itu dia undang pelatih untuk anak-anak kampus untuk melatih itu. di sana. Nah, jadi kita disupport juga karena Mantap. kebetulan orang-orangnya suka basket di situ. Jadi pernah main basket ini? Kalau profesional enggak. Tapi pernah bergabung di klub? Klub pernah. Di mana coba? Saya dulu pertama ikut klub tahun 97 itu di Zaman 97 itu cuma ada apa ya? Pacific, CLS, Ya. banyak loh. Si Pacific, CLS, Flying, Ya. yo. Mahameru ada nggak itu? Mameru 97 masih ada, ada. masih ada. Tapi dia Rajawali dulu ada selesai. juga. Oh, Rajawali. juga Iya. masih ada dulu. Ferry sempat ikut pelatihannya sekali Oh, iya. sama Ko Ferry. Terus di Ko Ferry. Pacific itu sampai Pasifik itu Apa, masih Pak? Desi kalau nggak salah. Oh. Nassau masih Nassau kalau nggak salah. Oh, yang Kobatama mungkin ya. main ke Iya sepertinya. Iya. Tapi belum sampai ke Batam ya, Pacific Junior. Saya cuma junior di divisi 4 kalau nggak salah dulu. Oh, masih ada divisi empat divisi dulu ya dulu ya? ya. Oh, iya, Divisi iya. 4, divisi 2 dulu Iya. ada kan. Dulu ada di junior B, junior A, junior B itu pertama kali Pasifik buka. Wah, Jadi yang latih waktu itu sama Plateng. Nah, itu ada, terus ada coach Basuki sekarang di Mataram kalau nggak salah orang. Oh. Mataram Jogja. Mataram Jogja apa Lombok? Yang kemarin kita ketemu di Bali. Jogja berarti. Yang ketemu di Bali. Iya, Mataram Jogja. Yang dari pulau Oh. timur atau NTB Oh, Yang dia Mataram Lombok. Mataram Lombok. Oh, soalnya kan Mataram Jogja ya ada, Coach. Ada. Itu terus coach Agus terus itu masih ada packing day di situ. Oh, gitu. Pertama kali masih junior packing day-nya masih Iya. Pacific B itu sempat main juga di Iya. ya itu. Terus ilmu basketnya ini dapat dari mana ini? Ya? Banyak. Ini dulu belum mulai dari. Kalau Coach Kiki gimana? Asli langsung basket aja. Kita kemarin pemain profesional. Saya justru mulainya dari kampung saya. Jadi Tetap sama kayak saya di Bekasi. iya, jadi karena memang saya bukan asli Surabaya memang. Jadi saya dari kabupaten di ujung baratnya Jawa Timur di Magetan. Jadi, Oh, Magetan. Iya, jadi kayak kabupaten kecil gitu di lereng Gunung Lawu sana. Jadi dulu awalnya memang sama sih, sama kayak Coach Sandy. Jadi dulu ada liburan setelah ujian SD, mau masuk ke SMP. Panas dulu. Nah, jadi itu di sebelah rumah di tetangga itu kan punya halaman dia punya halaman, terus dia ternyata bikin ring basket. Ya, bikin ring basket karena tetangga sudah duluan masuk SMP. Nah, awal itu mulai tahu yang namanya nembak-nembak di basket ya itu. Jadi Ya pertama kali ya langsung basket dong? Atau kayak Sandy? Kalau Oh, enggak. Bola
di sini? Enggak. Saya pertama kalau masalah olahraga dulu semua dijalani karena memang kalau di kampung kan nggak banyak hiburan ya, kok kayak di kota-kota besar kan bisa jalan ke mall apa segala macam. Kalau di sana memang dulu salah satu hiburan atau aktivitas atau kegiatan yang untuk mengisi waktu luang ya olahraga. Sebenarnya malah saya kan ada 3 saudara laki semua. Mereka malah mainnya bola voli, cuman karena selisih umurnya jauh. Jadi kalau mereka udah main voli, saya biasanya ditinggal karena saya masih kecil waktu itu. Ya, bukan saya ngikut voli, malah saya justru jatuh cintanya sama basket. Terus ikut klub? Iya, jadi SMP ikut ekstra. Setelah ikut ekstra di SMP, dilatih juga sama guru olahraga di sana. Ya karena memang dulu basketnya juga karena di kabupaten kan belum maju kayak di kota-kota besar kan. Jadi dulu sistem latihannya masih datang pemanasan, layup, shooting, udah main. Selesai main. Gitu aja loh. Iya. Gitu aja. Itu berlanjut. Memang ada klub juga di sana. Ya, salah satu klub ya ikut kompetisi, ikut turnamen di Karisidenan Magetan. Sana. Ya, jadi ada Madiun. Madiun kan kayak apa ya, Brasilnya bola basket Jawa Timur kan. Madiun. Ya, kita dulu nggak pernah menang lawan Madiun, udah jauh udah. Cetaknya banyak. Iya, pemain-pemain hebat Jatim banyak lahir di Madiun kan. Betul. Ya. Itu setelah itu SMA masih sempat pindah voli sebentar ya, cuman karena ya nggak apa ya, karena mungkin passionnya bukan di situ kan. Ya. Akhirnya balik ke basket sampai akhirnya kuliah di Surabaya, udah masuk di jurusan olahraga, ya terus basket. Ambil basket itu. Basket. Itu. Kalau boleh tanya dulu posisi favoritnya? Wah, kalau posisi favorit kayaknya dulu nggak ada. Kita mau ditaruh di mana aja, oke. Nah, posisi main dulu. Oh, kalau posisi main dulu karena saya tinggi. Mau nggak mau ya harus main di 5. Ya meskipun nggak tinggi-tinggi banget, akhirnya begitu ketemu tim-tim di luar kota ya pasti ketemu orang-orang yang lebih tinggi. Cuman karena dulu kalau di kabupaten kan tingginya sesaya gini udah tinggi. Itu sih akhirnya berlanjut. Tapi kalau sampai main di pro saya enggak. Jadi belum. Jadi sampai kampus saja. Ikut pro habis ini. Belum. Masih ada kemungkinan. Klub-klub yang mau. Saya bagian liti-litian. Itu. Jadi sampai di level kampus udah level kampus aja. Iya. Ya. Oke. Menurut coach ini ya, apa sih selain kesehatan ya? Kita ngomong kesehatan, kalau bermain basket ini kan pasti sehat lah. Iya. Kalau kita intens berlatih, kira-kira selain mendapatkan kesehatan ini, apalagi sih yang bisa didapat sih? Di basket nih ya? Ya, kalau kita sekarang berarti basket. Oh iya. Kan nggak cuman badan sehat, postur bagus, kan nggak mungkin loh. Kan prosesnya ini kan panjang ya. Kira-kira dalam waktu proses ini, selain skill dan kemampuan basket ini, kesehatan apa lagi yang mestinya bisa didapat sih? Kadang kan orang tua kan mikirnya gini, aduh anakku ini nggak mau sih tak jadi pemain basket, aku nggak mau sih atlet, tak jadi anakku atlet, bisa apa sih, kan gitu kan pemikirannya kan. Nah tapi kan semestinya dibalik semua itu kan nggak cuma itu yang bisa didapat ya. Pasti iya. Jadi memang basket tuh olahraga tim, memang mau nggak mau latihannya juga barengan, ya kan. Kita juga butuh beberapa hal, terutama masalah non teknis kalau saya bilang sih lebih banyak ke masalah itu. Sebenarnya orang yang mungkin orang sekarang banyak bilangnya masalah karakter. Nah itu yang lagi digembar-gemborkan sekarang dari basketball for karakter. Itu ada benarnya juga sih. Jadi kalau dulu mungkin nggak segetol sekarang ya. Kalau kita dulu memang main basket, memang secara tidak langsung masalah non teknis seperti masalah kedisiplinan, kamu harus datang tepat waktu ketika kamu itu pasti itu ya. Itu pasti. Terus kesadaran untuk kita mau
mengembangkan kemampuan kita sendiri, ya istilahnya Tanggung jawab. ya tanggung jawab ya. itu pasti kita dapetin di basket. Ya memang nanti untuk masalah teknisnya sih akan ada jangka waktunya ya kok ya. Jadi akan ada jangka waktunya. Cuman kalau masalah non teknis seperti ini, jadi nilai-nilai sosial mungkin akan kita bawa terus nanti setelah kita berhenti basket. Jadi masalah disiplin kayak tadi, tanggung jawab, ya mungkin masalah bagaimana kita mengatur waktu. Nah, terus kita ketemu dengan teman baru atau bersosialisasi. Nah, mau nggak mau kan itu yang nanti kita temui di basket. Jadi sama ketika kita gabung di klub, kita akan ketemu teman baru, kita belajar mengerti satu sama lain, cara berkomunikasi. Ya itu beberapa hal sih. Ya. Ya. Sebenarnya masih banyak hal juga. Ya mungkin Coach Sandy bisa nambahin. Nah, Ya. Mungkin lebih yang ke anak-anak itu. Nah. Saya sih gini, hampir sama. Iya. Memang pasti. Garis besarnya memang sama ya. Cuman ada lagi yang kita juga belajar banyak juga. Respect. Ya. Respect itu termasuk respect sama temen, sama pelatih, Nah. bahkan sama lawan. Nah, itu dia. Ya kan? Ya. Karena kan basket itu kan global ya istilahnya. Bisa jadi global, bisa jadi eksklusif gitu. Nah, yang pasti kan juga tambah teman di situ. Kita nggak tahu ke depan, ternyata jadi teman bisnis besok-besoknya. Nah, koneksi, ya? koneksi. Nah, jadi koneksi. Tapi nggak usah ngomong teman bisnis ya. Kalau kadang kan kalau yang tadi saya dibilang, Iya. respect nggak cuma pada sesama tim, Betul. tapi kan ke musuh ya. Iya. Nah, kalau sekarang kita respect sama musuh, otomatis kan setelah pertandingan selesai ini kan Selesai. mereka akhirnya jadi teman kan. Betul. Nah. Apa yang terjadi di lapangan, stay di Iya, lapangan. selesai. Iya, Di selesai. luar lapangan tetap. Sudah Iya. berteman. Karena banyak Friendship. sih seperti itu. Karena Iya. Banyak. saya kasih tahu, selesai tanding, cari tahu kenalan Iya. kayak apa. Apalagi besok- sekarang zaman sosmed. Nah. Wih, ini anaknya namanya siapa? Oh, Cari iya. IG. Apalagi yang cewek. Ya kan biasanya gitu kan. Kalau ini pelatihnya nggak boleh ikut-ikut nih. Pelatihnya hanya bisa mencomblak. Itu terjadi ya. Bantu. Iya. Terjadi itu kemarin. Koneksi. Ya, bantu koneksi. Kita cari tuh. Koneksinya baik Bu ya. Sama sih sebenarnya kalau kita sebagai pelatih juga sama. Pertandingan selesai, di lapangan selesai, Iya. anak buahnya pulang, pelatihnya Kalau ngobrol. bisa, nah ini yang saya punya Iya, kerinduan. ngopi bareng. Betul. Saya Nah, Tapi itu masalahnya kan susah kalau untuk di Cimimi. Wah, kalau itu Ya. kalau itu Dalam ini. mungkin kita harus memulai aja ya dari diri Ya, kita sendiri. dari kita, betul. Kita mungkin nggak bisa nuntut semua orang untuk seperti itu memang. Ya. Jadi apa yang memang sudah menjadi tanggung jawab kita, mau nggak mau ya memang kita harus memulai dari diri kita sendiri. Betul. Dari lingkungan kecil mungkin. Ya. Mungkin kita mulai dari familia, Ya, kan? Betul. Ya, mungkin itu bisa jadi contoh untuk teman-teman yang lain. Saya juga punya kerinduan sih sebenarnya. Saya pernah lihat di satu daerah, Iya. selesai tanding, pelatih ngopi, saling ngomong kamu kalah gara-gara seperti ini. Nah. Kan enak gitu Iya. kan. Kita kan Iya, saling karena yang kritik, membuat kasih kita masukan. pelatih jauh lebih hebat bisa berkembang kan juga lawan yang lebih bagus. Nah, Ini kan saling iya. Betul kan? anu ya, introspeksi diri ya. Nah. Betul. iya, Jadi iya. saling ngasih masukan, saling Betul. support. Yang buat kita berkembang ya lawan kita yang hebat. Lawannya tambah hebat kita tambah pikir kan tanya. Nah, betul. Itu dia. Betul. Itu. Anak-anak juga selain belajar apa tadi disiplin, Tanggung jawab. Respect. tanggung jawab, respect, ya kan. Terus Iya. Manage waktu. kepercayaan diri. Nah, itu dia. Itu yang paling penting Karena rasanya. biasanya yang di latihan kelihatan biasa-biasa ketika tadi malah luar biasa. Nah. Malah yang ketika di latihan luar biasa ketika tadi Nah, mentalnya itu mental yang bicara ya. Iya. Mental. Betul. Itu yang paling penting karena di kehidupan yang real nanti Iya. Itu biasanya PR nih di kamu yang lebih banyak. Ya, untuk yang akademi ini PR-nya lebih banyak. ini Ini PR yang lebih Cuman banyak. kalau di saya susahnya kalau memang udah kebentuk seperti itu kita juga susah memperbaikinya. Nah, ini itu yang rasa. ini adalah coach yang Iya. tepat ini Gus. Nah. Karena anak kecil itu Nah, ajarannya susah, Nah. ngaturnya gampang. nah. Kalau yang besar ngajarnya gampang, ngaturnya Ngaturnya susah. Ya sebenarnya masukan lagi sih kalau umpamanya untuk bermain basket, tak rasakan karena kita bermainan tim kan. Iya. Ini otomatis nanti kalau umpamanya kebawa di kerja, dia Betul. bekerja di suatu perusahaan, dia akhirnya kan udah biasa bekerja Dengan bermain orang. tim dengan akhirnya bekerja secara tim. Iya, biasanya kan ada itu kalau dalam suatu wawancara itu kan pasti kalau di dunia kerja kan
pasti ada satu pertanyaan kan, biasa bekerja dengan orang lain atau biasa Bekerja dengan tim, dengan tim, wah, itu pasti ada. Ya. Nah, makanya itu. Dan secara terorganisasi. Nah, itu Sama dia. kayak di basket pekerja tim, ada pattern organisasi. Nah, mantap. Iya. Ya makanya saya kan bolak-balik menerapkan ke Sandy, mengingatkan sih sebenarnya bukan apa ya. Kita nggak melulu mendidik anak-anak untuk jadi basket sih. Nggak Ya. perlu jadi atlet. Ya. Tapi ya ini poin-poin penting tadi itu yang Character first. Ya. Nah, Character first. pembentukan karakter, ya, Ya. terus persiapan mental, Tanggung jawab. respect, Nah. sama apalagi nih disiplin dan bisa bekerja sama ini ya. iya. Tapi nggak melupakan tanggung jawabnya sebagai seorang Pelajar. Nah, dan sebagai seorang anak dari nah itu dia. Betul. Tuh, Nah, harus respect. Jadi bawa minum jangan dibawain sama papa mama, bawa sendiri bawa minum. Bawa ya, Bawa bawa tas, sendiri. ya. Betul. Garis bawah ini, garis bawah. Bawa sendiri itu hal yang sepele, belajar dari orang kecil. Daripada nanti kalau mamanya yang bawa kan orang tuanya yang kena hukuman. Orang tuanya yang kena besar. Apa yang dilakukan di luar lapangan yang terus bilang tadi Iya. notice itu biasanya ke bawah ke permainan. Iya. Kelihatan karakternya seperti apa, cara mainnya pasti nggak jauh Siap. beda. Ya. Habit. Betul ya, Iya. Kalau anak dikasih tekanan sama orang tua, otomatis dia tidak bisa enjoy bermain, akhirnya down dia kan. Iya. Bisa juga kan. Terbebani. Terbebani, Iya, ya. terbebani. Jadi kalau saya sih lebih senang kalau contoh ke anak saya Iya. bilang basketball for fun. Iya. Ya, kalau kamu nggak fun di lapangan, apa yang bisa kamu kerjakan kan nggak ada. Iya. Betul Iya. kan? Pasti Iya. kan. Kalau kamu mukamu jelek ini sudah ngomong. Pemain kuko hari ini ya, muka welek kabeh kalah ini pasti kalah. Iya. Karena dia sudah ya itu terbeban ya, nggak siap. Iya. Faktor X ya. Faktor X. Iya, itu yang Iya, penting memang. Jadi fun itu memang Fun itu paling penting. Ya. nomor satu itu fun. Karena memang basket dari sononya dulu dibikin memang buat fun. Untuk senang-senang. Iya. Makanya kan tim ya secara Iya. tim. Nah, biar bersenang-senang secara bersama-sama. Apapun kalau Iya. tertekan skillnya nggak akan keluar. Iya.